Pemirsa yang mulia, kita kembali di Ustaz Menjawab. Hari ini kita bicara tentang tsunami Aceh. Kita tidak boleh melupakan peristiwa dahsyat 14 tahun yang silam. Dan belum pernah ada selama 100 tahun, satu abad ini, gempa yang sebesar itu. Belum pernah. Ada gempa-gempa sebelumnya tidak sebesar itu. Ada gempa-gempa sesudahnya di Jogja, ya, di mana lagi di Bandung, di Maluku, di Sulawesi, tidak sebesar di Aceh. Jadi gempa di Aceh itu sampai 9,2 skala Richter, ya, atau ada juga yang menyebutkan 8,9 skala Richter. Jadi besar sekali gempa itu. Dan kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan tsunami, dikirim tsunami lagi oleh Allah, air laut naik ke darat, separuh kota Banda Aceh ini menjadi safan-safa, jadi hancur lebur, manusia meninggal dunia, rumah-rumah itu hancur berantakan kecuali beberapa masjid yang tinggal seperti Masjid Ulele, Masjid Lampu, ya. Juga ada beberapa masjid yang lain. Ini semua itu takdir Allah. Allah yang mengirimkan tsunami ini. Pemirsa Aceh TV, kalau kita mengenang peristiwa itu, tentu kita sedih. Jadi mencurat air mata kita. Kita mengenang orang-orang yang kita cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Apakah mertua kita, apakah ayah kita, ibu, anak-anak, istri, ya. Sedih. Tetapi dalam Islam, sedih itu jangan berlebih-lebihan, jangan berlarut-larut. Karena kita telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa faida asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka orang beriman ini ditimpa musibah, mereka itu berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Nah, dengan petunjuk itu, dengan kita beriman kepada ayat Allah tersebut, tidak perlu berlebih-lebihan dalam kesedihan, ya. Kebetulan saja mereka itu meninggal di hari itu. Tetapi kita yang masih hidup juga meninggal hari yang lain. Jadi maka tidak perlu kita bersedih. Dan meninggal dalam musibah seperti tsunami itu memang lebih baik dari meninggal biasa. Karena orang-orang yang tenggelam di dalam air itu diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala syahid artinya mereka itu masuk surga. Apalagi anak-anak yang belum balik, ya. Anak-anak yang belum balik itu akan dipertemukan nanti dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu penghuni surga, ya, maka seorang orang tua yang masih hidup sekarang ini harus berusaha untuk menjadi penghuni surga supaya bertemu dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka yang musibah tsunami di dalam surga nanti. Ya, alhamdulillah sudah ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Muhtar di Lekaring. Alhamdulillah Pak Muhtar, silakan. Ya, mau tanya yang pertama, bagaimana cara keluar saf kalau kita lagi hadas atau lagi kentut, kita keluar untuk ambil wudhu lagi. Sementara sekarang kalau kita lewat ditahan sama yang sholat di depan kita, itu ditahan, nggak boleh lewat depan dia. Yang kedua, saya mau tanya mengenai tsunami. Pendapat orang Jakarta itu kalau diberi suatu musibah katanya daerah itu banyak dosa. Betul apa enggak itu? Kemudian yang ketiga, MPU sekarang di Aceh
terasa sangat kurang. Betul apa enggak menurut Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhtar di Ule Karing ya. Alhamdulillah. Ini masalah ubudiyah kita, salah ibadah. Kita ini berjamaah ya. Seperti di Mesir Raya ada masjid yang lain, jamaahnya sangat banyak ya. Sangat banyak jamaahnya. Tetapi kita di dalam sah salat itu kentut. Dengan demikian kan tidak bisa lagi kita salat ya. Sudah kentut. Mau kita keluar dalam saf, mungkin ada pendapat tadi tidak boleh lewat di depan orang yang sedang salat. Iya. Ini maka jalan keluarnya ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, ketika jamaah sedang sujud, ya, kita tadi berhenti dulu menunggu. Ketika jamaah sedang sujud, kita berlalu terus keluar dari jamaah. Berarti kita jamaah juga sudah tahu kita sudah batal wudu, dibolehkan. Tapi ketika jamaah sedang sujud, jangan jamaah sedang berdiri. Itu satu cara. Cara kedua, sabar aja, tapi tidak salat lagi kita. Sudah batal kan? Duduk aja gitu. Duduk aja sampai habis orang salat, kita berdiri, kita pergi ambil wudhu kembali untuk salat. Misalnya kita tadi susah kalau kita keluar jauh sekali, duduk aja dan jangan salat lagi, karena kita tidak perlu salat lagi, sudah keluar kentut tadi. Demikian Pak Mukhtar yang pertama. Yang kedua, apakah benar orang-orang yang berbuat dosa itu akan diberi musibah, akan diberi? Itu benar ya. Karena di dalam Al-Quran semua malapetaka atau musibah yang diberikan kepada manusia karena manusia itu berdosa. Ada bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah karena semuanya itu berdosa. Bangsa-bangsa Nabi itu ya, ada bangsa Nabi Nuh, itu dihancurkan dengan banjir. Ada Nabi Saleh, Nabi Hud, nanti negeri mereka kan, negeri Aikah itu juga dihancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung. Ada Nabi Lut, negeri mereka itu dihancurkan oleh Allah karena dosa. Jadi karena dosa memang. Apakah orang Aceh sebelum itu punya dosa? Punya. Kita tidak sadar. Di Aceh waktu itu sudah marak maksiat-maksiat. Itu harus kita akui. Kita harus jujur ya. Itu perang saudara, saling membunuh, orang diculik, hilang dan sebagainya, itu kan sebuah dosa. Padahal sesama Islam kalau terjadi perselisihan itu jangan terjadi perang. Harus berdamai, bertahkim dengan Al-Quran. Jangan sampai kita membunuh manusia. Jangan kita menculik manusia. Jadi bagaimana penderitaan anak-anak yatim dan janda-janda ketika suaminya hilang, diculik, dibunuh. Itu kan dosa. Yang kedua, dosa waktu itu juga judi luar biasa di kampung-kampung. Sebenarnya susah saya kemukakan, nanti banyak yang tersinggung. Tapi banyak sekali riba luar biasa di kota Banda Aceh, di pasar Aceh waktu itu. Riba, tengkulak, rentenir luar biasa. Jadi syariat Islam hanya di bibir saja, tapi prakteknya tidak ada. Orang berzina ditangkap, dikawinkan, diminta uang. Itu praktek-praktek sebelum tsunami. Judi di mana-mana. Orang main judi, main uang. Nauzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang beriman,
mereka tentu mendapat pahala juga. Kalau mereka meninggal dalam musibah masuk surga. Tapi bagi orang yang berbuat dosa tentu akan mempertanggung jawab dosanya itu. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Pak Mukhtar tadi, mungkin beliau mengkritisi sedikit peran MPU yang kurang gegernya, kurang nampak sekarang ini ketimbang MPU di zaman Pak Ali Hashimi dulu ya itu saya tidak berani mengkritisi juga MPU ini. Terserah kepada yang duduk di situ sekarang. Zaman dulu saya ada di MPU. Saya pengurus MUI, dulu MUI namanya. Ya. Waktu Profesor Ali Hashimi saya salah seorang pengurus. Waktu Profesor Ibrahim Hussein saya salah seorang pengurus. Dan saya termasuk orang yang merubah MUI menjadi MPU bersama Profesor Musli Ibrahim. Dan waktu itu saya bukan dipecat di MPU, tetapi karena saya sudah beralih menjadi politikus, ketika Profesor Musli Ibrahim reshuffle, saya tidak masuk lagi di MPU Aceh. Tapi tidak apa-apa ya. Saya waktu itu sudah ke DPRA. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, terima kasih sekali kepada Pak Mukhtar. Yang jelas saya sependapat dengan Pak Mukhtar. Kalau kita ingin mengambil hikmah di tsunami ini, sangat banyak hikmahnya. Ya. Hikmah-hikmah besar saja dengan mudah kita tundukkan. Ada 3 hikmah besar tsunami ini. Yang pertama adalah orang kembali mempelajari agama, taat kepada Allah. Jadi setelah tsunami, masjid-masjid di Aceh semakin ramai. Lelaki itu pergi ke masjid. Ibu-ibu mengusir suaminya dari rumah. Di Aceh Utara, di Pidi, di Aceh Besar juga. Itu luar biasa. Kalau dialognya begini, hai pulang nih di rumah. Kabang bang pertama di masjid, nejak masjid. Hana alasan bagi suami waktu itu langsung mengambil peci, mengambil kain sarung, pergi ke masjid. Itu malah ada yang organisasi perempuan sepakat mengusir orang di warung-warung kopi di hari Jumat. Sebelum tsunami itu tidak ada. Itu adalah kebangkitan agama, kebangkitan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ibu-ibu kepada anak laki-lakinya, kepada suaminya supaya pergi ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Itu hikmah pertama, orang kembali kepada beragama. Hikmah kedua, terjadi Aceh yang tertutup terbuka. Dulu orang-orang luar jarang ke Aceh, orang Malaysia 1 orang pun tidak. Tetapi setelah tsunami sampai sekarang orang Malaysia berduyun-duyun kepada Aceh. Dan mereka selalu salat subuh di Mesir Raya. Mereka bersalaman dengan saya. Kalau saya ceramah subuh di Mesir Raya Baitur Rahman, orang-orang itu memperkenalkan diri. Ustadz, saya dari Penang. Ustadz, saya dari Kelantan. Ustadz, saya dari Terengganu. Saya dari Johor. Ya Allah, senang sekali kita. Maka setiap subuh saya selalu menghormati mereka dengan kalimat, kalau saya ceramah, kalimat saya begini. Yang kami hormati, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, mungkin dari Malaysia, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, juga dari daerah-daerah lain. Itu selalu saya hormati mereka. Maka setelah saya ceramah subuh di Mesir Raya, mereka bersalaman dengan saya. Terus terang saja, ada yang kasih uang sama saya. Ada amplop gitu. Setelah saya buka, amplopnya itu uang ringgit lagi. Jadi uang Malaysia. Jadi saya sering
traktir gitu kan. Sedekah-sedekah itu saya habiskan bersama teman-teman juga. Ada muadzin, ada Pak Imam, ada security di situ, kita minum-minum. Sedekah-sedekah dari orang Malaysia itu. Ada juga yang rupiah, bukan hanya ringgit. Nah, semua ini terjadi setelah tsunami. Sebelum tsunami tidak ada. Kita juga sering melihat orang-orang Eropa di Banda Aceh. Dulu tidak ada lagi, mereka takut ke Aceh. Ada orang Inggris, Perancis, Spanyol, ada orang Turki lagi, saudara tua kita. Nah, datang orang Arab, Suriah, semua Palestina, semua mereka itu senang berada di Aceh. Itu hikmah kedua. Hikmah ketiga, pemirsa TV yang dirahmati Allah, adalah terjadi perdamaian MOU Helsinki antara pemerintah RI dan gerakan Aceh Merdeka GAM. Terjadi perdamaian. Ini hikmah yang paling besar. Dengan terjadi perdamaian, saudara-saudara kita yang selama ini hidup di luar negeri pulang semuanya ke Aceh. Bahkan mereka mendirikan partai Aceh PA, ya, dan memenangkan dalam pemilu. Mereka banyak di parlemen, dan yang cukup baik mereka adalah orang-orang yang mencintai Aceh sepenuhnya, mencintai Aceh. Dan itu adalah saudara kita. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, inilah hikmah yang terbesar. Belum hikmah-hikmah yang lain. Datang orang ke Aceh membawa uang yang paling banyak. Aceh direhab, semua yang hancur dibangun kembali, rumah-rumah dibangun kembali, jalan-jalan dibangun kembali, jembatan, gedung-gedung. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi di Cadik, silakan Umi. Iya. Mas Adil sekali. Ya, Umi. Tuan kamu nampung Ustaz di korban tsunami Sin. Jadi Tuhan berdoa yang main, insyaAllah anak kunci jauh. Ya. Ya tentu. Tuhan saya Ustaz. Tidak kenal puasa teori dengan segala macam Ustaz. Umi agak kurang macut Umi. Kita menyebut tidak masalah tidak kenal. Kalau saya jumpa warga aku enak kemudian saya pegang bahwa kami telah jadi dia mencoba abang saya kemudian doa yang kamu Lapor banyak ini semua kondisi Umi, kaji Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi meski kurang saya tanggapi karena kurang terang, namun seperti kita tahu, merasakan apa yang dirasakan oleh Umi. Umi adalah seorang yang korban tsunami. Banyak di antara keluarganya yang menghadap Allah SWT, apalagi beliau tinggal di Cadik. Ya. Kurang terang tadi Umi. Mungkin Umi bisa mengecilkan sedikit suara TV dan nanti Umi telepon lagi. Umi telepon lagi supaya lebih jelas. Kalau ada di antara keluarga Umi ya yang musibah, tentu kita harus bersabar meminta doa kepada Allah SWT. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.